8 orang dilaporkan tewas dalam operasi yang dilancarkan oleh pihak militer Venezuela pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020. Venezuela menahan 2 orang warga Amerika Serikat dengan tuduhan percobaan kudeta terhadap pemerintahan Presiden Nicolas Maduro. Pihak intelijen berhasil mengendus rencana tersebut sebelum sempat terlaksana. Seorang mantan tentara Amerika, Jordan Goudreau, CEO perusahaan keamanan Silver Corp, mengaku bertanggung jawab atas kejadian ini. Maduro mengklaim bahwa rencana ini disusun oleh Washington, namun pejabat Amerika Serikat membantah semua tuduhan tersebut. Media di Venezuela melaporkan bahwa Silver Corp disewa oleh pemimpin oposisi Juan Guaido. Kejadian ini mengingatkan kita ketika Amerika pernah gagal dalam upaya menggulingkan Fidel Castro di Kuba pada tahun 1961. Berbicara politik tak bisa lepas dari ekonomi. Lalu, apa yang menyebabkan ekonomi Venezuela jatuh hingga membuat negara ini menjadi kacau dan miskin? Saat era tahun 60-an dan 70-an, Venezuela dikenal sebagai negara yang paling makmur di benua Amerika. Mereka menikmati petrodolar karena negara ini adalah produsen utama minyak dunia. Namun kini semua tinggal kenangan. Negara ini gagal menjaga ekonominya karena terlena dengan kemakmuran yang mereka nikmati. Banyak di antara penduduknya tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendasar, seperti makanan dan pakaian. Bahkan obat-obatan pun mereka tak punya, hingga banyak jatuh korban karena tidak mendapatkan akses kesehatan yang layak. Ibu kota negara ini, Caracas, dinobatkan menjadi kota paling berbahaya karena tingginya tingkat kejahatan dan pembunuhan. Pemerintah menyalahkan harga minyak dunia yang jatuh dibarengi dengan embargo ekonomi oleh Amerika Serikat. Hal ini tentu tidak sepenuhnya benar. Sistem ekonomi sosialis mereka juga turut berperan. Harga yang terlalu dikontrol dan subsidi yang berlebihan membuat negara ini menanggung masalah yang tertunda. Presiden Nicolas Maduro melanjutkan program-program yang diletakkan oleh Chavez. Saat berkuasa, Hugo Chavez bahkan menasionalisasi perusahaan minyak yang ada di negara tersebut. Ini pula yang membuat ekonomi mereka menjadi tidak efisien, dan banyak negara, utamanya Amerika Serikat, yang tidak setuju. Venezuela kini tak berdaya. Saat ini 50% lebih transaksi kebutuhan pokok menggunakan mata uang asing termasuk US dollar dan euro. Bahkan penduduk yang kelaparan terpaksa mengkonsumsi sup darah sapi sebagai sumber protein mereka. Kini, harga minyak di Venezuela merupakan yang tertinggi di dunia. Hal ini disebabkan karena fasilitas pengolahan minyak negara itu telah rusak dan tak bisa beroperasi. Mereka pun kesulitan mengimpor minyak karena sedang terkena embargo ekonomi yang digagas oleh Amerika Serikat. Hanya sedikit negara yang menentang embargo tersebut, diantaranya Cina, Rusia, Turki, dan Iran. Minggu ini, Iran dikabarkan sedang mengirim beberapa kapal tanker minyaknya ke Venezuela. Iran memperingatkan Amerika Serikat untuk tidak mengganggu kapal tankernya. Namun yang lebih memprihatinkan, penduduk Venezuela saat ini tidak memiliki cukup makanan untuk sehari-hari. Mereka jelas kelaparan. Survei oleh nCoffee menunjukkan 75% penduduk rata-rata telah kehilangan 8 kg berat tubuh mereka. Begitulah kisah Venezuela, negeri kaya minyak yang kini jatuh dalam lubang kemiskinan. Cadangan minyak yang mereka miliki masih tersimpan di bawah kaki mereka, namun tak lagi dapat dinikmati. Sekian dari saya, Wide, untuk Indonesia Berani. Sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih.